Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma pasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, marilah kita melanjutkan terusan logat kita dari kitab Kasifatus Saja. Mudah-mudahan dengan mencoba menganalisa atau dengan mencoba ngalogat kitab Kasifatus Saja karya ulama Muhammad Nawawi Al-Bantani ini, sedikit demi sedikit kita bisa memahami sekaligus mengamalkan. Terutama kita akan diberikan oleh Allah kemampuan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita ngalogat, seperti biasa kita baca terlebih dahulu tabarukan. Mudah-mudahan apa yang kita baca akan senantiasa ada dalam bimbingan, petunjuk serta hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan dari kemarin sampai amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, amma ba'du. Fayaqulul abdul faqir al-muddaru li rahmati rabbihil halimil khabir. Likasrati taksiri wal masawi, Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i madhaban, Al-Bantani ikliman, At-Tanari mansya'an wadaron. Ghafarallahu dzunubahu wa sattara fi daraini uyubahu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mencoba untuk melogat kembali. Amma ba'du, adapun setelah mengucapkan hamdalah, syahadah serta sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fayaqulu maka berkata siapa al-abdu seorang hamba, al-faqiru yang fakir, yang tentu di sini bukan fakir karena ekonomi, faktor ekonomi, al-muddaru yang sangat membutuhkan, li rahmati rabbihi pada kasih sayang Robnya itu abdu, al-alim. Nah di sini ada beda penulisan dengan kitab Kasifatus Saja yang lain. Kalau yang lain yang tadi pun yang saya baca al-halim, tapi di sini al-alim. Tidak jadi masalah karena baik disifati dengan al-alim atau al-halim, ini tidak merubah konteks hukum yang ada dalam kitab ini, karena baik al-halim ataupun al-khabir itu tetap menjadi sifat pada Rob. Al-alimi yang maha mengetahui. Kalau al-halimi artinya adalah yang ulas asih. Al-khabiri zat yang maha mengawasi. Likas sorotit taksiri karena banyaknya kecerobohan, wal masawi dan berbagai keburukan atau kejelekan. Abu Abdul Mu'ti yaitu Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi ibni Umar putra Umar Al-Jawi bangsa Jawa. Di sini dalam kalimah Al-Jawi ini ada huruf ya disebut ya nisbat. Kegunaan ya nisbat yaitu untuk menentukan termasuk golongan siapa,
kelompok siapa atau bangsa apa. Seseorang itu termasuk golongan siapa, kelompok apa, kelompok siapa atau bangsa. Maka jika ada kalimat yang terdapat ya nisbat, akan saya beri kode dengan bangsa. Tapi bukan berarti bangsa yang berarti negara saja. Itu hanya sekedar untuk memberi tanda bahwa di kalimat tersebut terdapat ya nisbat. Dalam ilmu nahwi kitab Alfiyah Ibnu Malik kita ketemui di situ ada ya nisbat. Kegunaannya yaitu untuk mengetahui seseorang dari kelompok apa, golongan apa, atau termasuk golongan apa dari bangsa apa. Asy-Syafi'i bangsa Syafi'i madhaban dalam perjalanannya. Madhaban artinya tempat berjalan atau waktu berjalan, saat berjalan, atau perjalanan. Tentu karena ini menyangkut keilmuan, maka yang dimaksud tempat berjalan di sini bukan lazimnya jalan zahir, tetapi jalan batiniah, ilmiah. Artinya Muhammad Nawawi ini dalam beribadah, bermuamalah, dan dalam segi keilmuan beliau mengikuti Imam Syafi'i yang lazim disebut bermadhab Syafi'i. Al-Bantani bangsa Banten ikliman wilayahnya, At-Tanariyi bangsa Tanaro, mansya'an tempat tumbuh kembangnya, wadaron dan tempat tinggalnya. Ghafaro semoga mengampuni siapa Allahu Allah, dzunubahu kepada dosa-dosanya itu abdu, wasataro sareng dan semoga Allah menutupi fidaroini di dua daerah, yaitu daerah dunia dan akhirat, uyubahu kepada semua aibnya itu abadu. Aib yaitu sesuatu yang dianggap jelek, kurang baik, baik itu ucapan atau perilaku. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, baiklah kita coba terjemahkan terlebih dahulu. Amma ba'du, setelah itu maka berkata seorang hamba yang fakir, yang membutuhkan kasih sayang Robnya itu abdu, yang maha mengetahui atau yang maha welas asih serta maha mengawasi. Karena banyaknya kecerobohan dan berbagai macam keburukan, yaitu Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi, ayah Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi putra Umar, Jawa sebagai bangsanya, Imam Syafi'i sebagai mazhab dan panutannya, Banten sebagai wilayah, Tanara sebagai tempat tumbuh kembangnya dan tempat tinggalnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan semoga Allah menutupi segala aib beliau di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita mencoba mengetahui kedudukan kalimat-kalimat tersebut yang telah kita logat tadi. Sedikit saja tentunya, karena kalau semua yang telah kita baca kita ketahui kedudukan atau tarkibannya mungkin terlalu memakan waktu. Amma ba'du adalah kalimah lil fasli lil intiqalil qauli.
Amma ba'du artinya untuk suatu kalimat untuk memisahkan prakata awal paragraf kata kalimat pertama beralih kepada paragraf kalimat kedua. Lil intikol untuk pindah bahasa atau pindah bahasan. Kalau sebelumnya adalah membahas tentang penghambaan atau tentang penghormatan, tentang rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon kepada Allah rahmat salam untuk Nabi Muhammad, maka berpindah dari bahasan itu kepada maksud dan tujuan lain. Amma ba'du asliyah asalnya adalah mahmayaku min syai'in. Di dalam ilmu nahwu yang kita ketahui dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik ada kaidah amma kamah mayaku min syai'in wafa litilwi tilwihi wujuban ulipa. Kalimat yang panjang diinhisor menjadi ba'du. Amma ba'du menjadi kalimat amma ba'du. Amma ba'du ini menyimpan syarat muqaddar. Tentu setiap syarat itu membutuhkan jawab dan ada fa jawabnya. Nah, fa jawab daripada amma itu sendiri itu ditempatkan posisinya di setelah kalimahnya. Wa fa litilwi tilwiha wujuban ulipa, dan fa jawab daripada amma itu disambungkan, disandingkan dengan kalimat setelah ba'du tadi. Maka amma ba'du kita artikan, kita terjemahkan adapun setelah itu. Ba'du di sini kalimatnya wajib dimabnikan. Arti lain dibakukan pada huruf terakhirnya dikasih harokat dhammah atau PS atau baris depan. Amma ba'du. Tidak boleh dibaca ba'dan, ba'din, ba'dun, terkecuali ba'du ini tidak disertai dengan amma. Mana fa jawab daripada amma ba'du, yaitu terdapat pada kalimat fa yakulu. Maka fa ini adalah fa jawab yang tersimpan syarat dalam kalimat amma ba'du. Fa di sini disebut fa jawab. Yakulu itu termasuk kalimat fiil. Fiilnya di sini fiil mudhari. Tanda kemudharian itu ada 4, ya, amjah, nun, ta. Yakulu di sini fiil mudhari yang menunjukkan pada mufrad, muzakkar, ghaib. Fiil mudhari pada umumnya ketika dia selamat atau kosong dari kalimah-kalimah, dari isim yang mengharuskan dibaca fathah nasab atau yang mengharuskan dipatah jazm sukun, maka fiil mudhari itu harus dirofakkan, dibaca yakulu. Tidak benar jika dibaca yakula atau yakuli, karena fiil adalah
Mudhari, fi'il mudhari ketika dia mufrad mudzakkar ghaib atau mufrad mudzakkar mukhatab itu harus dalam posisi rofa, dan tanda rofanya itu dikasih baris huruf terakhir daripada fi'il tersebut dikasih harokat atau baris domah. Lain halnya jika fi'il mudhari yang menunjukkan kepada tasniyah atau jamak. Setiap fi'il itu memerlukan fa'il. Karena ketika ada fi'il saja, tidak ada fa'il, kalimah yang dibaca itu belum bisa dipahami. Seperti halnya yaqulu, telah berkata. Nah, siapa yang berkata? Belum ada pelaku yang berbicara. Setiap fi'il pekerjaan, arti lain pekerjaan, fi'il itu artinya pekerjaan, itu memerlukan fa'il. Fa'il itu artinya yang bekerja, yang mengerjakan. Yaqulu, berkata. Perkataan itu suatu pekerjaan. Mencangkul, bekerja, pekerjaan. Lalu siapa yang bekerja, siapa yang mengerjakan? Di sini fa'ilnya yaitu lafaz al-abdu. Fa'il itu pun termasuk asmaul marfu'at, kalimat-kalimat yang dirofakan. Rofa yang kedudukannya itu harus dibaca domah. Maka al-abdu ini merupakan fa'il daripada fi'il yaqulu, dan kebetulan al-abdu ini pun termasuk ismul mufrad, satu kalimah isim yang tunggal, bukan tasniyah menunjukkan kedua atau jamak menunjukkan banyak, ini mufrad. Ketika ismul mufrad, isim mufrad, isim tunggal, kalimat tunggal, kalimat satu berada dalam kedudukan rofa, maka tanda keropaannya itu sama dikasih baris domah, du. Tidak benar jika dibaca abdi atau abda, abdun, abdin, abdan. Tidak boleh dibaca abdun. Kenapa? Di sini ada al. Jika ada al, alif dan lam itu sudah termasuk isim atau asmaul ma'rifat. Tapi kalau tidak ada al, maka boleh dibaca abdun, memakai tanwin. Di sini memakai alif lam. Maka secara otomatis ketika ada kalimat isim mufrad disandingi al, alif lam, huruf akhir tersebut hanya domahnya yang diambil, sementara tanwinnya tidak. Jadi dibaca al-abdu. Fayaqulul abdu. Itu mungkin sedikit tentang kedudukan kalimat. Ini sama, posisinya mubtada semua, amma ba'du mubtada. Cuman karena amma ba'du ini tidak menjadi mubtada khosyah, maka tidak saya kasih tanda kode bermula. Sebab amma ba'du itu kalimah yang menyendiri, yang tidak memerlukan khobar. Tetapi kalimat itu mengandung syarat yang membutuhkan jawab. Bedalah halnya dengan mubtada seperti lafaz alhamdulillah itu tadi. Maka itu menjadi kalimnya bisa difahaminya ketika ada mubtada harus ada khobar. Sementara amma ba'du ini hanya kalimah pemisah saja antara ucapan ataupun tujuan awal
berpindah kepada ucapan atau tujuan yang lain. Maka amma ba'du walaupun posisinya mubtada, arti lain alinea baru, kalau istilah kita dalam penulisan termasuk alinea baru, namun jumlah amma ba'du itu bukan jumlah kalimah mubtada. Mungkin dicukupkan segini dulu teman-teman, mohon maaf jika ada yang kurang pas dalam penempatan ataupun penyebutan, mohon komentarnya pada ta'amul. Semoga kita ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, sangat diperlukan kita saling menasehati, saling mengingatkan, karena saya di sini juga masih tahap belajar. Jadi ingin berbagi, saling tukar pengalaman. Tolong di komen jika terdapat kekeliruan dan insya Allah akan kami larat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.